makanya mari kita sama-sama Nanya di komen. Masa ketawa-ketawa. tadi cut. Sebenarnya Itu handphone. halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya dengan Mama Atta. Di sini saya lagi di rumah salah satu dokter laktasi loh. Dokter yang termasuk ngebantu saya untuk mengasihi Atta selama 2 tahun. Pada mau kenal nggak? Ayo. Nih kita silakan ke Dokter Aini. Halo Mama Arta. Halo dok, lagi pandemi nih dok. Makanya kita jaga jarak nih ya. Oke dok. Kita ini dok, di sini saya pengen ngobrol-ngobrol aja nih dok sama dokter, ngebahas tentang laktasi. Terutama kan saya pernah pengalaman nih waktu menyusui Atta dulu kan sempet bisa dibilang baby blues ya dok. Iya, ada dramanya ya. Ada dramanya dok. Nah kita kalau gitu mulai aja ya dok. Nah dok, mungkin masih banyak nih ibu-ibu yang masih belum tahu tentang laktasi itu apa. Dan saya sudah membuat sih dok pertanyaan yang mungkin sering dialami ibu-ibu nih di luar sana nih. Nah mungkin bagi yang pemirsa nanti yang pengen nanya-nanya, bisa aja nanti tulis aja di kolom komentar di bawah ya gitu. Nah kalau gitu langsung aja ya dok, kita bahas. Ini ada juga beberapa pertanyaan sih dok yang saya sudah rangkum nih dok. Yang pertama ya dok nih. Nah kan paling umum nih dok, pasti ibu-ibu pasti rasain nih dok, termasuk saya nih waktu pengalaman lahirin Atta. Nah kenapa sih dok kalau ibu habis melahirkan itu kadang suka stres gitu dok? Maksudnya kayak susah untuk menyusui langsung gitu dok. Oke, insya Allah aku coba jawab ya. Sebenarnya dari ibu hamil trimester ketiga itu hormon kehamilan kan makin tinggi. Nah begitu bayi lahir, hormon kehamilan turun, hormon ASI mulai naik. Di situ ada bisa memicu baby blues pada ibu. Nah pada kasusnya Mama Arta kan ini anak pertama, pengalaman pertama. Jadi baby blues serasa seperti berat gitu buat Mama Arta ya. Padahal kan di situ makanya perlu ada support dari suami, dari nenek, dari keluarga, dan yang paling penting itu dari hamil. Memang kalau bisa sudah terpapar nih ilmu laktasi. Makanya WHO mencanangkan ada 7 kontak. 7 kontak. Yang pertama kontak di trimester kedua itu untuk bertemu dokter laktasi atau konselor laktasi pada ibu hamil. Lalu yang kedua di trimester ketiga. Lalu yang ketiga itu pada saat IMD. Yang keempat pada saat bayi lahir itu divisit setiap hari oleh konselor atau dokter laktasi. Nanti pas setelah bayi lahir itu biasanya kita minta kontrol lagi umur bayi seminggu, 2 minggu, dan 40 hari. Jadi ada 7 kontak. Biasanya kita tambah nih kalau bisa, tidak hanya terpaku sama 7 kontak itu, ada tambahannya. Jadi setelah 40 hari, misal Mama Arta misalnya ibu bekerja. Kalau ibu bekerja kita sarankan sebulan sebelum ibunya bekerja ketemu dulu nih sama kita. Bawa pasukannya, pengasuhnya, neneknya, suami, supaya kita latih. Gimana nih kalau mamahnya nggak ada di dekat bayi, biar bayinya beradaptasi, mamahnya juga beradaptasi. Terus pas mau MPASI juga biasanya kita sarankan konsultasi dulu. Nanti kita kasih tahu nih makanannya kalau 6-9 apa aja, 9 sampai setahun, setelah setahun apa aja gitu. Lalu terakhir sih pas menyapih. Nah coba gini dok, IMD nih masih kan ada yang juga kadang kan di rumah sakit cuma IMD tuh kayak setengah jam ya dok. Itu sebenarnya bisa berhasil nggak sih dok? Sebenarnya inisiasi menyusui dini itu minimal 1 jam.
Minimal 1 jam. Minimal 1 jam, asal kondisi ibu bugar dan bayi bugar, maksudnya ibunya tidak ada masalah, stabil semuanya, dan bayinya bugar. Kalau ada masalah di salah satu atau dua-duanya, ya IMD tidak mungkin dikerjakan. Nah, cuma kan kadang ada juga dok, habis lahiran itu air susunya nggak keluar tuh dok. Yang cuma kan kayak saya nih dok, waktu itu sempet panik nih, gimana nih bayinya nih. Iya. Cuma kan kok yang lucunya kadang bayi kadang kan emang biasanya kan sama perawat, pas sudah balik kayak mungkin udah tenang gitu ya dok. Cuma kan tetap aja namanya ibunya kepisah dulu kadang ya, nggak langsung. Kadang ibunya kan juga kok ini udah tenang, tapi nyusuin tapi ASI-nya belum keluar. Itu gimana sih dok maksudnya? Sebenarnya ASI itu sudah diproduksi di trimester kedua di usia 16 minggu sampai 20 minggu itu udah mulai tuh produksi ASI, udah mulai pembentukan saluran ASI. Nah, kenapa belum keluar apalagi pada anak pertama ya? Kenapa belum keluar? Karena masih ada hormon kehamilan. Waktu kita hamil tuh belum keluar tuh. Masih ada hormon kehamilan yang menekan hormon ASI. Begitu bayi lahir, hormon kehamilan turun, hormon ASI mulai naik. Nah, untuk apalagi ibu anak pertama kadang panik kok bayi baru lahir kok masih belum keluar ya dok, udah saya pencet-pencet. Ya karena hormon ASI-nya pelan-pelan naiknya. Makanya perlu skin to skin, IMD. Nanti setelah IMD 1 jam atau 1 jam lebih, kalau bisa bayi dan ibu tetap skin to skin tuh selama 3 hari awal. Karena bisa aja keluarnya itu di hari kedua atau ketiga. Jadi bayi kan punya cadangan lemak coklat tuh. Nah, ini aku mau nunjukin. Aku biasanya tuh kalau praktek, visit atau poli bawa tas. Isinya macam-macam. Yang pertama ada manekin boneka. Wah, lengkap dok. Karena kadang kan kalau kita visit ternyata bayinya masih di ICU. Oh, iya, berarti kita harus peragain pakai boneka dulu kan sementara. Oke, aku taruh sini ya. Ada manekin payudara. Nah, ini tadi yang taruh di sini ya. Nah, ini tadi yang aku bilang aku mau cerita tentang cadangan lemak coklat itu. Nah, jadi tuh bayi punya cadangan lemak coklat atau brown fat itu 3-5 hari. Sebenarnya dia sudah cukup dengan itu, tapi dia perlu dirangsang untuk aktif netek sama ibunya. Kalau misalnya bayinya dari lahir nggak IMD, terus pas lahir kepisah dulu berapa jam, pasti kan bayinya pas ketemu kayak si Arta kan bingung dia mau netek ke payudara kan bingung kan. Nah itu makanya perlu IMD sejam lebih, perlu skin to skin lagi lanjutin pas di kamar. Kalau bisa sampai 3 hari itu skin to skinnya rutin aja. Kalau mau ke toilet atau mau makan atau ada tamu mungkin boleh dilepas sebentar, tapi lanjut skin to skin lagi. Nah terus bayi baru lahir itu lambungnya ini belly balls. Ini lambung bayi baru lahir sampai hari ketiga lah, hari kedua ketiga. Jadi masih butuhnya 7 cc. Kalau dia butuh ASI masih 7 cc, masih sedikit. Dan kalaupun belum ada ASI ibunya, dia masih punya cadangan lemak. Nah, begitu dia usia seminggu makin besar, usia 10 hari makin besar lambungnya. Biasanya yang bikin panik tuh support sistemnya misalnya papahnya, "Duh gimana sih ASI kamu kok belum keluar, dia nangis-nangis tuh." Padahal bayi berkomunikasi dengan menangis. Nah kalau kita ibu pertama, kita kan juga nggak tahu nih, ini nangisnya lapar, nangisnya mau pipis, mau pup, apa mau dipeluk aja. Nah itulah hebatnya Allah suruh netek ya. Jadi ibu mulai kenalan pertama dari hamil. Dari hamil kita mulai kenalan sama bayi, begitu dia lahir kita makin intim kenalan sama dia lewat menyusui hingga 2 tahun. Nah awal-awal pasti bingung, ini nangisnya apa. Begitu kesini-sini kan Mama Arta mulai kenal, oh nih lapar nih Arta nih nangisnya, udah tahu. Oh ini pipis nih, oh ini mau pup nih, udah kenal. Kalau nggak netek, nggak seintim itu kenalnya.
bondingnya nggak seintim itu. Nah, jadi sebenarnya yang penting tuh support system sama ilmu dari si mamahnya, informasinya tuh benar gitulah dia dapat tentang ASI. Oh gitu ya dok. Nah, kan ada juga ibu-ibu tuh kadang kan yang bikin paniknya juga dok, putingnya lecet tuh dok. Itu kenapa ya dok? Nah, bayi nih dia baru lahir. Apalagi kalau ini anak pertama lah kayak kasusnya Mama Marta ya, kita contohin aja. Nah begitu dia, jadi dia itu udah tahu bau yang mirip sama puting itu dari bau air ketuban. Nah dia makanya waktu IMD dia ngejar yang baunya mirip, bisa ke puting payudara kanan atau kiri. Nah begitu dia netek, dia kan nggak latihan nih waktu di rahim. Hanya latihannya isep jari atau enggak isep jari kaki ya, atau jari tangan. Sedangkan kalau netek, ini aku pakai manekin payudara ya. Kalau netek nih, kita harus nganga besar, terus dia harus cembung. Dia baru lahir, masih latihan. Nah kita pun masih kagok kadang kan megang bayi, takut. Nah, iya, masih bener, takut-takut begini megangnya, gendongnya begini, neteknya juga begini gitu kan. Padahal memang ada posisi sama perlekatan itu yang penting. Nah, posisi juga katanya ada beberapa kan dok, Iya. posisi itu. Posisi ada macam-macam. Nah, mungkin yang sering itu posisi cradle ya, posisi klasik. Kalau posisi klasik kita kan gendong bayi gini. Begitu kita mau nyusuin, kalau posisi klasik kepalanya nggak bisa setinggi ini, karena letak payudaranya kan di bawah. Jadi dia jadi nunduk. Begitu dia mau nyusu kita turunin. Kita turunin ke lengan sini nih, kepalanya. Ke lengan sini dan dia kita miringkan badannya. Terus tangannya juga kan kadang suka ke bedong nih. Jadi kalau ke bedong dibuka dulu bedongnya. Untuk yang tangannya. Kalau kakinya mau dibedong nggak masalah, yang penting longgar. Terus kalau kita mau nyusu yang begini, ya ada kontak juga dan nggak ada penghalang nih, harusnya nggak ada penghalang tuh. Dia mau ke payudara tuh nggak ada penghalang. Jadi posisinya dari yang digendong sama disusuin tuh beda, agak turun kepalanya. Kalau gendong kan tadi gini nih. Begitu dia mau nyusu, kita keluarin dulu tangannya, terus kita agak turunin, geser, terus kita miringin. Nanti tangan yang satu lagi kita arahin payudaranya ke dari hidung, jadi dia gitu, bukan dari bawah ya. Jadi dia agak dongak dikit, kayak kita minum. Kalau kita minum kan kita agak dongak dikit ya. Kalau minum begini kan susah, dan lama-lama dia rewel, nggak nyaman lehernya, nggak nyaman posisinya. Kalau posisinya nyaman, posisinya benar, badannya lurus, ngadep, nggak ada penghalang. Perlekatannya benar, perlekatan mulutnya tuh dia harus nganga gede, nganga lebar, bibir atas sama bawah harus doer, terus dagunya nempel. Nah itu kalau itu perlekatannya bagus, harusnya mengurangi resiko lecet. Tapi kalau dia baru lahir kan dia masih belajar, kita masih kagok, ya mungkin ada lecet di awal-awal. Nah, kan tadi kan juga dokter bilang tuh ada posisi-posisi menyusui ya. Kan saya pernah ini kan saya pelajari juga yang dokter ajarin. Kan dokter ngajarin saya untuk posisi menyusui secara sambil tiduran tuh dok. Nah, cuma kan banyak juga di ibu-ibu tuh kadang takut dok untuk menyusui secara tidur dok. Takutnya ibunya ketiduran, takut hidung anaknya takutnya ketutup, kehimpit. Saya katanya kan pernah ada kasus tuh dok, gara-gara ketiduran. Nah itu gimana tuh dok? Nah Sebenarnya posisi menyusui tiduran tuh paling nyaman, karena badan si ibu tuh disangga sama tempat tidur kan. Badan ibu disangga tempat tidur, kita cuma miring, terus bayi miring, kita nggak perlu nyangga bayi gendong gitu. Jadi kita rileks, oksitosin lebih cepat naik, bayinya pun jadi ikutan rileks. Kalau ibunya rileks, posisinya nyaman, bayinya pun lebih cepat rileks. Nah, memang ada sudden infant death syndrome itu
itu kalau posisinya benar dan misalnya di dalam ruangan itu nggak ada yang ngerokok, nggak ada polutan rokok dan ibunya kondisinya sadar penuh, nggak dalam pengaruh alkohol atau ibunya memang bukan ibu depresi ya, itu kalau ibu depresi kan perlu pendampingan. Sebenarnya nggak masalah, harusnya aman ya nyusuin sambil tiduran. Kalau duduk kan kita harus cari senderan kan, nggak kan lama-lama pegel ya. Nah terus ngantuk. Iya. Kalau nyusu yang ngantuk duluan pasti ibunya. Itu karena pengaruh si hormon prolaktin tadi. Nah, kalau kita ngantuk terus kita melorot deh gendong bayinya kan. Iya. Kalau tiduran kan enak tuh langsung. Karena kan dia di tempat tidur aja. Udah gitu pasti dia akan lepas sendiri gitu kan. Iya, kalau duduk perlu bantal, makanya perlu bantal, selip-selipin. Jadi kita nggak relax gitu tangannya. Ininya taruh bantal, makanya ada bantal nyusuin atau bantal biasa sebenarnya bisa. Gitu. Jelas kan penjelasan dari dokter Aini. Nah, ada lagi juga nih dok. Banyak yang kejadian ada yang sebutannya tuh bingung puting dok. Nah, itu bingung puting juga katanya ada bingung puting total dan bingung puting parsial. Iya. Itu perbedaannya apa tuh dok? Nah, ini bingung puting itu karena sebenarnya bayinya bukan bingung sama puting ibunya, tapi bayinya mulai memilih yang lebih nyaman dari puting ibunya. Kan tadi kalau di payudara ada 11 otot kan yang kerja. Kalau di netek harus nganga gede, harus cembung, rahangnya kerja, otot pipi kerja, otot bibir kerja, lidahnya julur, capek, ada 11 otot. Nah ada alat lain yang mirip sama puting, mungkin Mama Marta tahu kayak dot, empeng itu cara mekanisme ngisapnya yang beda. Karena dia lebih mudah kan ya menghisapnya, nggak perlu nganga besar. Jadi gitu lebih deras juga ya dok. Dan nggak perlu julur lidah melewati gusi kan. Jadi begitu dia udah terpapar berapa kali, macam-macam sebenarnya kalau kita terima tuh kasusnya ada yang baru terpapar sebulan, ada yang kenal dotnya 3 bulan, bingung putingnya umur 9 bulan kan udah lama tuh. Atau kenal dotnya 3 bulan, bingung putingnya umur setahun. Padahal kita kan pengen netanya 2 tahun nih. Kalau bisa 2 tahun tidak nggak ada masalah gitu ya. Nah kalau udah kejadian begitu, tadi bingung puting parsial sama total ya. Kalau parsial itu dia masih mau di sini tapi ngomel-ngomel, cuma masih mau ngisep, ngomel-ngomel. Kalau yang total bener-bener nggak mau. Kadang ibunya buka baju mau meluk aja dia nggak mau, tapi begitu ibunya pakai baju, dia pakai baju dipeluk mau. Dia udah mulai nggak nyaman nih karena beda bau juga ya, beda ini. Nah itu gimana dok cara untuk biar bisa sembuh lagi ya? Maksudnya biar bisa netek lagi. Nah itu ada namanya relaktasi. Relaktasi ini kita pakai Praborini Method. Praborini Method ini udah ada hak patennya di Kemenkumham. Nah jadi di Praborini Method ini memang kita relaktasinya dengan cara dirawat pasiennya, apalagi kalau yang bingung puting total ya. Karena biasanya kalau dia mau ngerjain di rumah terus neneknya dengar bayinya marah-marah, nangis-nangis kan nggak tega, atau ayahnya dengar sekamar kan jadi nggak bisa tidur tuh. Nah itu biasanya awal ibu sama bayi skin to skin dulu, kenalan lagi skin to skin pakai kain jarik. Nah ibu dan bayi kan perlu kenalan lagi nih. Biasanya kita skin to skin, caranya kita langsung praktekin ya. Kita buka skin to skin itu kulit ke kulit, jadi bayinya benar-benar kita buka semua nih, bajunya, kaos kaki, singlet, kecuali pampers, diapers ya. Ya dok, kalau enggak nanti bleberan. bleber. Nah, jadi dia pakai diapers, terus ibunya juga telanjang dada, jadi nggak pakai baju dan bra dulu. Pas dia udah kepasang baru pakai luaran, boleh kimono, boleh kemeja yang besar atau pokoknya itu luaran tapi depannya kebuka gitu, piyama gitu boleh juga. Nah kalau bayinya umurnya sebulan atau 2 bulan tuh masih bisa begini sih gayanya, kita pakai kain jarik ya.
Soalnya kain jarik tuh nyaman, bisa disetting sendiri. Dulu juga ibu-ibu dulu kan pakainya kayak Iya, jarik. pakai kain jarik kan. Biasanya neneknya punya kan. Mungkin Pasti. ibunya belum punya, neneknya punya. Nah Neneknya ini pasti punya. jadinya di luar gitu tuh. Nanti kan dililit 2 nih. Oh gitu jadinya. Dililit 2 tuh. Nah, nanti kalaupun itu pasti kalau nyusuin dia nyari sendiri gitu ya dok. Iya, mungkin awal-awal dia nangis-nangis dulu, kan dia masih udah nggak nyaman lagi sama puting sama bau payudara. Itu nggak apa-apa dok? Udah nggak nyaman. Nah, itu dia perlu supporter juga. Kadang kalau neneknya atau ayahnya panik, kitanya ngejalanin skin to skinnya jadi setengah-setengah kan, begitu dia rewel udah lepas dulu, Iya. udah lepas tenang dia. Pas mau kita skin to skin lagi tidur melek lagi, nangis lagi. Nah itu perlu supporter, dan kadang kalau memang nggak di rumah nggak bisa dikerjain, mending relaksasinya rawat inap gitu. Nah cuma biasanya kalau di skin to skin itu berapa lama sih dok? Jadi skin to skinnya sampai bayi nyaman netel lagi. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Yang lama sih memang ada yang sampai seminggu ya. Tergantung ini juga. Tergantung ibunya, kesiapan mental ibunya, tergantung usia bayinya juga. Tuh, tergantung supporternya juga. Kadang ibunya yang mau relaksasi tapi sebenarnya suaminya nggak setuju, atau ibunya sama ayahnya pengen relaksasi si bayi tapi neneknya nggak setuju gitu. Berarti memang harus support system banget dari semua keluarga gitu ya dok? Iya, support sistemnya harus rame. Terus penting juga support system kalau dari 10 langkah keberhasilan menyusui yang nomor 10 itu support system komunitas. Bisa WA group, bisa website, bisa macam-macam ya sekarang kan. Maksudnya kayak mungkin perkumpulan ibu-ibu yang galau butuh. Iya, jadi biar bisa sharing kan enak kan kalau sharing. Karena kan kalau memang dokter serius tapi begitu sharing kan, iya aku juga dulu gitu, jadi kan nyaman nih ibunya. Aku kebetulan punya komunitas grup. Ini aku lagi pakai kaosnya. Namanya Aku Cinta ASI. Aku Cinta ASI. Ini tasnya. Nah, nanti kalau emang mau masuk ke grup bisa lewat Instagramnya sih. Tuh, ibu-ibu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dok. Oke. Yang sering dialami ibu-ibu juga. Nah gini nih dok, kan ibu itu kan katanya nih dok, kayak ibu-ibu tuh pantangannya tuh misalnya kayak minum es, terus nggak boleh makan pedas, itu emang ngaruh ya dok sama ASI? Kalau jadi makanan apapun yang kita makan kan ASI udah diolah. Udah diolah dulu makanannya itu kan. Jadi ASI itu yang terbaik. Gizinya yang terbaik. Kalau misalnya kita sakit aja itu di ASI antibodinya. Jadi nggak pengaruh misalnya kita minum es ASInya keluar dingin, ya enggak lah. ASInya setelah keluar bikin pilek gitu agak anaknya. anget kan, kalau kita pumping kan agak anget sedikit, ya mirip kayak suhu tubuh ibu menyusui lah. Gitu. Atau misalnya kita makan pedas, yang keluar ASInya jadi pedas gitu ya enggak. Baik deh dok, mungkin sampai sini aja kali kita dulu ngobrolnya dok. Mungkin nextnya kita mungkin lebih mendalam lagi kali ya, mungkin bisa kita tentang MPASI nanti kita jelasin lagi ya kan dok. Penting bagi ibu-ibu yang kerja mungkin nanti gimana caranya untuk bisa menyusui tapi ibunya lagi udah mulai bisa bekerja nih dok gitu kan. Iya, persiapan ibu bekerja ya. Oke lah kalau begitu dok, terima kasih nih udah diizinin mampir ke rumah dokter nih. Sama-sama Mama Arta. Mungkin di lain waktu kali ya dok, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, baik, bagi ibu-ibu yang masih punya pertanyaan boleh loh tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin di lain waktu saya akan tanyakan lagi kepada dokter laktasi, mungkin dokter Aini lagi atau dokter yang lainnya. Dan mungkin sampai di sini dulu ya. Bye. Bye.